Kali ini gue akan bikin segmen namanya Riva Tips. Apa sih kelebihan mesin diesel? Apa sih kelebihan mesin bensin? Diesel lebih unggul, ya sebagian orang bilang gitu. Bensin lebih unggul, ya karena semua orang juga udah pasti ngerasain mobil bensin seperti apa. Di dalam episode ini, Riva Tips akan membagikan informasi wawasan yang mungkin bermanfaat buat lo semua. Ujungnya adalah, siapa yang suka bensin, siapa yang suka diesel, itu nggak menjadi masalah. Tetapi bagaimana perawatan mobil bensin dan perawatan mobil diesel, dan apa yang bisa kita lakukan selama periode musim puasa ini. So, balik lagi ke vlog gua, tonton terus sampai habis, karena kali ini gua akan membahas perbedaan antara mesin bensin dan juga mesin diesel dari sudut pandang perawatannya. Oke, sekarang yang pertama gue akan masuk mesin diesel. Mesin diesel adalah mesin yang sangat dikenal dengan kasar, pelan, berisik, ngebul, dan ini dan itu dan segala macamnya lah. Terutama dipakai untuk truk dan mobil gede. Oke, you're right kalau lo hidupnya di tahun 80-an dan sebelumnya. Sekarang, dengan teknologi baru yang namanya direct injection diesel, common rail diesel injection ada. Karena kalau yang common rail itu ada turbonya. Perubahan yang mendasar dari perbedaan mesin diesel yang lama dengan mesin diesel yang baru adalah sekarang diesel itu udah jauh lebih sempurna. Mesin bensin dan diesel itu hampir nggak bisa dibedain bunyinya. Jadi dieselnya lebih silent. Tenaga di RPM bawah lebih besar. Pembakaran lebih sempurna. Kemudian emisi gas buangnya juga rendah sekali. Dan yang terakhir adalah yang disuka dari mesin diesel, tenaga yang diciptakan itu RPM-nya ada di bawah dibandingkan dengan di atas. Jadi kalau untuk pengendaraan harian, untuk stop and go, tentunya diesel baru ini, the new generation diesel, itu akan punya satu kelebihan tersendiri. Karena nggak ada delay tenaga, mobil tenaganya oke, dan bisa kita nikmati untuk penggunaan harian. Lanjut, mesin bensin sama mesin diesel zaman sekarang itu dua-duanya sudah memprioritaskan menggunakan teknologi turbo. Pada prinsipnya adalah mereka berdua nih, antara diesel turbo sama bensin turbo, itu menggunakan nozzle dengan tekanan yang sangat amat besar. Kalau angin ban, ya angin ban ini analogi yang paling gampang. Tekanannya angin ban itu sekitar 30-40 psi. Kalau bannya lebih gede, ya tekanannya lebih gede, tapi paling sampai 60 psi gitu ya. Sementara common rail diesel injection atau direct injection bensin, itu tekanan common railnya itu puluhan kali, bukan 2-3 kali ya. Puluhan kali lebih besar daripada tekanan angin ban. Lo bisa bayangin kalau ban lo meledak bunyinya kayak apa? Dum, keras banget. Nah ini yang ada di dalam mesin lo, segitunya tekanannya. Tujuannya itu apa? Tujuan dasarnya adalah kalau injektor itu menghasilkan tekanan yang sangat besar, artinya yang diteteskan itu bensin atau solar yang diteteskan tuh lebih kecil, lebih tajam dan lebih sempurna. Jadi nggak ada yang dibuang, dia tuh nyipratin bensinnya itu benar-benar 1/1000 mililiternya itu dibakar sempurna. Untuk diesel, direct injection itu membuat solar menjadi kabut yang sangat sempurna. Beda sama bensin ya. Kalau bensin ditembakin bensinnya itu akan jadi api yang sempurna gitu. Apinya kalau jualan kompor apinya api biru. Nah di situ kita juga mendapatkan keuntungan karena jatuhnya efisiensi bahan bakar juga jauh lebih baik. Sekarang masalah perawatan. Nah perawatan ini sedikit tricky. Trickynya adalah orang bilang, iya diesel biasanya blok mesinnya lebih gede, olinya lebih banyak yang dipakai. Bensin enggak? Iya tidak jawabannya, iya tidak. Kalau mesin bensin, tiap berapa puluh ribu kilo, lo harus ganti busi. Diesel, kalau untuk semua lo yang nggak tahu, diesel tuh nggak ada businya. Dia itu ada alat untuk fogging, untuk kabut. Kira-kira itu adalah businya diesel. Terus, apa yang harus dirawat berkala untuk diesel? Nah, ini lebih sensitif dengan pemilihan bahan bakar. Untuk mobil-mobil yang masuk ke Indonesia, mesin dieselnya itu yang teknologinya common rail, memang sangat sensitif sekali dengan bahan bakar. So, lo harus punya pilihan bahan bakar yang akurat. Kalau dulu kita pakai solar, sekarang kita ada Pertamina Dex tuh, lu bisa pilih Dex atau Dex. Dengan bahan bakar yang lebih sempurna, artinya tadi common railnya itu kan juga dapetin bahan yang bisa disemprotkan lebih sempurna. Bayangin kalau kualitas bahan bakar yang nggak bagus, lu bisa menyumbat common rail dan itu game over. Itu akan punya bond yang luar biasa tinggi. So, pastikan pilihan bahan bakar yang tepat. Terus yang kedua adalah pelumas.
olinya. Oli mesin diesel zaman sekarang itu sama evolusinya dengan oli mesin bensin. Kalau dulu bensin olinya kental banget, yang berat gitu ya. Viscosity-nya tuh kental karena mesinnya juga gede. Kalau sekarang mesinnya efisien. Diesel juga gitu. Lu bisa pilih pelumas yang memang high technology diesel. Dan itu akan menjamin banget teknologi mesin lo dengan performance yang dijanjikan. Kalau lu salah oli, udah lu jangan harapin tenaga mobilnya segitunya. Basically, yang dari tadi gue bicarain, itu mesin diesel untuk passenger car. Nah, mesin diesel untuk passenger car ini tentunya banget pasti turbo. Hampir nggak ada mesin diesel sekarang yang tidak turbo, karena rugi. Ruginya apa? Biasanya, kalau yang tanpa turbo, lu nggak bisa dapetin tenaga yang lu mau. Tenaga yang lu mau itu adanya di mana? Di RPM rendah. Mesin bensin terkenal dengan tenaga di RPM tinggi, karena diesel tuh RPM-nya rendah banget. Kalau mesin bensin bisa tenaga sampai 8.000, sampai merahnya tuh di 8.000 gitu. Kalau mesin diesel nggak bisa, 4.000, 5.000, karena RPM rendah. Tapi keuntungannya ketika lu pergi keluar kota, banyak tanjakan-tanjakan gitu, bawa beban yang berat. Nah, mesin ini tuh bisa menghasilkan tenaga dorong yang aman. Makanya kenapa truk itu mesin diesel bukan bensin. So, filosofi dasarnya adalah mendapatkan efisiensi bahan bakar dengan tenaga besar di RPM rendah. Itu yang lu harus pikirin ketika lu beli mobil dengan mesin diesel. Kebalikannya, gue mau ngomongin mesin bensin. Mesin bensin, sekarang apa nih yang harus kita pilih? Mesin bensin yang mau lo pilih adalah mesin bensin yang pastinya punya beberapa opsi. Masalah PPNBM. PPNBM yang baru aja dirilis oleh pemerintah adalah untuk mensimulasi penjualan kendaraan-kendaraan yang cc-nya 1500 cc. Karena di pasar 1500 cc ini adalah segmen yang paling besar. PPNBM berikutnya tuh arahnya fokusnya tuh ke mesin diesel gitu ya. Walaupun tidak menguntungkan semua, tetapi gue yakin, ya gue brand ambassador Mitsubishi, gue yakin Mitsubishi itu punya mesin diesel yang terbaik. So, gue bicara ini berdasarkan fakta. Kalau lo mau beli mobil dengan mesin diesel yang terbaik, ya udah pasti mobilnya SUV, Pajero Sport. Atau kalau lo mau pakai mobil niaga, lo bisa beli L300. Dan kalau lo mau beli truk, lo bisa beli Fuso, dan lain-lain, dan lain-lain. Nah, balik ke mesin bensin. Untuk mendukung program pemerintah ke relaksan, kebijaksanaan untuk mesin bensin di kelas 1500 cc, artinya rata-rata mesin bensin yang kita bicarakan sekarang adalah mesin bensin tanpa turbo. Karena di kelas 1500 cc ini ya adalah mobil city car, small MPV, small SUV. Untuk perbedaan dari mesin bensin dan mesin diesel yang tadi gue bicarain, ini emang dua segmen yang beda. Karena diesel cc kecil tuh nggak populer di sini. Mesin diesel yang cc-nya kecil, turbo pastinya, itu requirement-nya adalah bahan bakarnya harus Euro 5 atau Euro 6. Sementara bukannya nggak ada, Pertamina sih ada aja gitu ya, bahan bakar diesel kayak Pertamina Dex. Cuman masalahnya adalah nggak di semua tempat Indonesia, makanya lebih fokus kepada penjualan mesin bensin dengan kelas 1500 cc karena bahan bakarnya udah pasti tersedia di manapun lah lo semua pergi. Di sini lo harus bijaksana. Ketika memilih mobil bensin dan mobil diesel, ini kegunaannya buat apa? Pastinya mesin bensin juga ada perawatan-perawatan yang berbeda gitu ya. Lo harus ganti busi tadi, kemudian fan belt, walaupun dua-duanya ada fan belt atau timing belt, tetapi biasanya diesel perawatannya lebih irit gitu, lebih jauh. Terus yang ketiga adalah efisiensi bahan bakar. Nah, efisiensi bahan bakar lo nggak bisa salahin langsung mesin bensin lebih boros daripada mesin diesel atau kebalikannya. Karena itu semua tergantung behavior atau perilaku berkendara kita masing-masing. Dan yang juga menjadi faktor penting adalah feel-nya. Kita yang nyetir mau ngerasain kayak gimana. Tendangan-tendangan turbo dari diesel tuh menyenangkan kalau buat gua. Tetapi bensin pun yang kelasnya agak tinggi gitu ya, di kelas 1600 cc ke atas, sekarang udah banyak direct injection turbo. Nah, direct injection turbo tuh teknologinya macam-macam. Tetapi filosofi dasarnya adalah membuat efisiensi bahan bakar yang luar biasa hebat dengan tenaga yang besar dan juga noise yang kecil. Inilah tiga kombinasi yang membuat dunia itu udah berubah. Pasti ini membutuhkan juga bahan bakar yang oke. Tapi di luar bahan bakar semua, kunci utamanya adalah perawatan mobilnya, perawatan mesinnya. Perawatan mesinnya apa? Ya pelumasnya mesti bener. Lo nggak bisa memanfaatkan teknologi baru dengan support barang-barang lama. Ya kayak sekarang gitu ya, lo punya iPhone gitu ya. Lo nggak bisa pakai charger zaman dulu, lo harus sesuaiin dengan charger, colokannya juga beda. Terus untuk mesin sekarang tuh viskositas olinya itu harus cair. Nah, viskositas tuh apa? Viskositas tuh membingungkan, tau gak lo? Nah, nih ya. Ini ada botol oli, gue ambil random aja. Ini ada tulisannya 20-50. Ini mau mesin bensin, kayak mau mesin diesel tuh sama-sama aja ada gini-giniannya.
juga ada nih. Nah nih coba ya, gua sebelahin ini 2 nih, gue sebelahin ya. Yang ini 5-30, yang ini 20-50. Ini beda-beda. Lo kalau mau beli oli, lo pilih yang mana? Bingung kan? Ini tergantung teknologi mesinnya. Prima XP untuk mobil-mobil yang ya ini udah cukup lama brandnya, ini udah cukup sangat populer. Ini untuk mobil yang lu pakai harian. Sementara kalau Fastron awalnya berasal dari mobil-mobil yang punya performance yang lebih baik. Untuk selengkapnya, gue akan jelasin di episode berikutnya. Karena oli mineral tuh apa, sintetik tuh apa, milihnya bagaimana, mesin bensin, mesin diesel, apa aja yang harus dipilih perbedaannya. Well, gue rasa episode yang pertama ini cukup sampai di sini. Semoga yang ini bermanfaat dan gue akan ketemu lagi lo di episode berikutnya di Riva Tips. So, thank you for watching guys. Bye. Bye.